Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Lestari dengan NIM 202020A10050. Saya dari Fakultas FKIP dengan prodi PGSD semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang demokrasi Indonesia. Pengertian demokrasi. Demokrasi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yaitu demokratia. Demokratia dibagi menjadi dua kata. Yang pertama yang berarti demos, yang berarti rakyat. Yang kedua adalah kratos yang berarti pemerintahan. Sehingga diartikan sebagai pemerintahan rakyat atau pemerintahan yang rakyatnya memegang peran yang sangat menentukan. Secara harfiah, demokrasi berarti kekuatan rakyat atau suatu bentuk pemerintahan dengan rakyat yang sangat memegang kedaulatannya. Demokrasi di Indonesia adalah suatu proses sejarah dan politik perkembangan demokratia di dunia secara umum. Sehingga khususnya di Indonesia mulai dari pengertian dan konsepsi demokrasi menurut para tokoh dan founding father, kemudian kemerdekaan Indonesia terutama Ismail Soekarno, Muhammad Hatta dan Suharto Sajir. Selain itu, proses ini menggambarkan perkembangan demokratia di Indonesia. Selain itu, proses ini menggambarkan perkembangan demokrasi di Indonesia, dimulai saat kemerdekaan Indonesia berdirinya Republik Indonesia Serikat. Kemunculan fase kediktatoran Ismail Soekarno pada Orde Lama dan Orde Baru, sehingga proses konsolidasi demokrasi pasca demokrasi 1998 hingga saat ini. Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, secara gamblang, dua pemimpin tunggal Ismail Soekarno dan Muhammad Hatta telah mendeklarasikan demokrasi karena pada kalimat lahirnya adalah dikarenakan pada teks proklamasi adalah atas nama bangsa Indonesia bila dikaitkan dengan definisi bangsa, maka yang dimaksud adalah kemerdekaan yang diperuntukkan bagi seluruh rakyat Indonesia sendiri. Yang kedua mengenai macam-macam demokrasi. Satu, dilihat dari cara penyaluran kehendaknya. Ada demokrasi langsung, demokrasi tidak langsung, dan demokrasi sistem referendum. Yang kedua dilihat dari perubahan ideologi yang dianut. Yang pertama ada demokrasi liberal, yang kedua ada demokrasi atau demokrasi rakyat atau proletariat, yang ketiga demokrasi Pancasila. Yang ketiga dilihat dari perkembangan pahamnya. Yang pertama ada demokrasi klasik dan yang kedua adalah demokrasi modern. Yang keempat dilihat dari hubungan antar pemerintahannya dengan rakyat. Yang pertama ada demokrasi liberal, yang kedua adalah demokrasi terpimpin, yang ketiga adalah demokrasi sosial, yang keempat adalah demokrasi partisipasi, dan yang terakhir adalah demokrasi konstitusional. Nah, untuk poin yang ketiga, saya akan membahas tentang ciri-ciri pemerintahan demokratis. Yang pertama, adanya keterlibatan warga negara atau rakyat dalam pengambilan keputusan politik baik secara langsung maupun tidak langsung atau perolahannya. Yang kedua, adanya persamaan hak antar warga negara dalam segala bidang. Yang ketiga, adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh negara. Yang keempat, adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga pemerintahan rakyat. Yang selanjutnya adalah mengenai prinsip-prinsip demokrasi. Adapun prinsip pertama adalah prinsip budaya demokrasi meliputi kebebasan, perasaan, solidaritas, toleransi, menghormati, kejujuran, menghormati penalaran atau pandangan dan keadaban. Yang kedua, prinsip-prinsip demokrasi yang bersifat universal. Satu, keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik. Yang kedua, tingkat kebersamaan atau kesejahteraan tertentu antar warga negara. Yang ketiga, tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui oleh negara. Yang keempat, menghormati terhadap supremasi hukum. Nah, untuk poin yang terakhir adalah demokrasi Pancasila adalah pilihan Indonesia. Di Indonesia, sistem demokrasi mulai semar kembali sejak era Orde Baru pada tahun 1966.
Karena pada masa pemerintahan Insinyur Soekarno, masyarakat Indonesia melibatkan secara langsung dalam menentukan pemimpin negara melalui pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, dan rahasia. Selain itu, lembaga-lembaga perwakilan rakyat seperti DPD, baik pusat maupun daerah, MPR dan lainnya juga menjalankan fungsi untuk menampung suara rakyat. Sejauh ini, demokrasi Pancasila didasari nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, merupakan sistem pemerintahan yang paling mungkin diterapkan di Indonesia dibandingkan dengan demokrasi liberal, demokrasi kapitalis, dan demokrasi terpimpin yang pernah tercatat dalam sejarah perjalanan bangsa yang pernah gagal diterapkan di Indonesia. Demokrasi Pancasila merupakan respirasi dari realitas masyarakat Indonesia yang memiliki ciri beragam atau multikultural. Namun tetap membudidayakan budaya gotong royong dan persatuan atas segala perbedaan. Penerapan konsep musyawarah untuk mencapai suatu masyarakat yang selama ini kita kenal dengan masyarakat yang merupakan bukti demokrasi Pancasila yang bertujuan untuk mengutamakan keselarasan, keseimbangan, keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Sejak memasuki era reformasi, konsep demokrasi semakin nyata didengungkan. Kebebasan berpendapat di kalangan masyarakat dalam mengkritik pemerintah. Salah satunya adalah kebebasan berpendapat kerap digunakan sebagai penegasan terhadap identitas atau kelompok tertentu atau mayoritas. Sebagai bangsa demokratis, negara harus mengakomodasi aspirasi atau suara rakyat, khususnya kaum minoritas, karena pada sistem demokrasi, rakyat memegang kekuasaan penuh terhadap pemerintah yang dijamin secara konstitusional. Oleh karena itu, sebagai upaya menjalankan demokrasi yang bebas, adil, dan jujur, penentuan pemimpin harus dilakukan melalui pemilihan umum yang melibatkan penuh aspirasi rakyat atau legitimasi demokrasi. Legitimasi yang artinya adalah bentuk tolak ukur apakah prinsip demokrasi dijalankan dengan sebaik-baiknya karena aspirasi dari rakyat. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.